Selamat malam. Sekarang saya bersama Pendeta Irma Sasikil yang sekarang bertugas di Watampone, Manuel Watampone. Oke. Nah, ada 3 pertanyaan yang akan diajukan kepada Pendeta Irma. Yang pertama, bagaimana Pendeta Irma melihat GPIB sekarang ini? GPIB sekarang ini bagaimana ya? Secara kepemimpinan ya mungkin perlu ada perbaikan ya, karena kadang-kadang kita antara segan dengan tidak segan dengan pemimpin, karena jangan sampai kita orang yang mereka nggak suka kita, atau mereka cuma maunya main disuka-suka aja. Tapi kalau secara organisasi banyak PR lah buat GPIB untuk memperbaiki diri. Bisa kasih contoh? Contoh yang gampang aja sih sebenarnya berkaitan dengan ini ya, uraian-uraian dalam kurikulum. Itu aja masih membingungkan sebenarnya. Mungkin karena aku orang yang sangat concern dengan kurikulum ya. Dulu kita memakai 7 pemahaman iman GPIB untuk menjadi kerangka acuan, tapi sekarang berusaha untuk mengikuti aturan yang sudah ada. Dan kadang-kadang itu juga berpengaruh dalam proses persiapan, baik itu di majelis maupun di pelayan-pelayan yang bertugas. Bisa dijelaskan kurikulum apa yang dimaksud? Kalau aku concernnya karena di SBA ya, kadang-kadang kita, karena mungkin aku penulis Sabda Bina Anak, kadang-kadang kita kesulitan untuk mengisi materi pelajaran itu dikarenakan ayat-ayat bacaan ataupun mungkin tidak adanya panduan yang jelas sebagaimana apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran. Jadi kadang-kadang kita harus kreatif sendiri, tapi jangan sampai ternyata kita saking kreatifnya lepas dari tujuannya. Nah, pertanyaan kedua, di tengah penjelasan tentang GPIB saat ini, pertanyaan keduanya adalah apa strategi Anda untuk berperan di dalam situasi yang dijelaskan tadi? Yang pasti strategi ya. Kalau berkaitan dengan kurikulum, nggak tahu apakah ini termasuk strategi ya. Cuman sempat terpikir bahwa salah satunya memang harus ada tenaga-tenaga ahli atau pendeta-pendeta yang memang concern di bidang kurikulum untuk menggodok kurikulum GPIB itu secara full time ya. Artinya mereka mungkin tidak terlibat dalam pelayanan di jemaat, tapi mereka adalah orang-orang yang concern untuk memperhatikan kurikulum itu, sehingga apa yang menjadi pesan atau apa yang menjadi tujuan dari kurikulum itu diajarkan itu sampai. Jadi memang ada orang yang memang berpikir fokus di situ gitu. Bukan orang yang ada di jemaat atau orang yang sedang melakukan studi terus kemudian mereka dipanggil memikirkan apa yang menjadi kerangka acuan dalam kurikulum gitu. Tapi memang kita punya, saya pikir banyak tenaga-tenaga pendeta yang mereka punya concern atau mereka punya kompetensi itu dalam hal PAK misalnya seperti itu. Mungkin karena kalau orang di bidang PAK, tapi juga tidak harus melulu soal orang yang ada di bidang PAK ya, tapi orang yang concern dengan materi-materi pengajaran, mereka dikhususkan untuk itu. Oke, gitu. Itu kurikulum. Bagaimana dengan kepemimpinan? Strategi tentang kepemimpinan. Sebenarnya yang paling utama kalau berkaitan dengan kepemimpinan, yang paling utama itu teamwork itu sih. Jadi jangan masing-masing punya agenda sendiri, masing-masing punya kegiatan sendiri dan tidak saling menopang dalam kegiatan gitu. Jadi jangan sampai terkesan itu nanti dalam kepemimpinan itu udah one man show gitu. Ya artinya orang-orang yang di dalam itu orang-orang yang harus mau rendah hati dan bekerja dalam tim lah. Selain memang mungkin mereka punya basic yang kuat dalam leadership ya. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga. Bila seandainya nanti terpilih
sebagai pemimpin di GPIB, dalam hal ini sinode, tadi sudah dijelaskan tentang peran yang akan dilakukan. Nah, sekarang kalau seandainya peran itu tidak dilakukan ketika sudah memimpin, kira-kira apakah Anda bersedia atau punya kesadaran untuk mengundurkan diri? Yang tadi diusulkan itu misalnya dalam strategi itu. Makanya itu, kita ada dalam mekanisme organisasi yang segala sesuatu diputuskan dalam persidangan, gitu ya. Apa kadang-kadang kita punya ide, kita punya konsep gitu ya. Tapi ide itu kan memang harus dicerna oleh banyak orang. Tapi persoalannya adalah kita mau memperjuangkan nggak hal itu. Dan itu kan nggak hanya butuh pemikiran satu orang, tapi untuk orang di dalam sendiri, di dalam kepemimpinan itu mereka juga harus paham dulu gitu. Kalau aku sih berpikirnya ini bukan pekerjaan satu orang, walaupun itu ada masukan konsep dari satu orang dan kemudian bisa dilemparkan di floor. Kalau itu disetujui konsep itu, aku pikir semua pasti bisa jalan. Kalau tidak jalan, mengundurkan diri, masa ukurannya cuma satu. Artinya kita melihat gagal atau tidak berhasil itu yang harus dievaluasi. Kalau memang itu persoalannya ada dalam diri pemimpin itu sendiri, ya mungkin harus keluar, nggak masalah. Tapi kalau memang ada sistem yang mempersulit strategi-strategi itu, ya itu yang masih harus dicari jalan keluarnya. Tapi kalau memang karena diri sendiri, ya. Oke. Ada lagi? Ya itu. Kira-kira begitulah. Oke, baik. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Terima kasih Pendeta Irma, Tuhan memberkati.